Pernyataan ini mengenai makna spiritual tidak ikut beribadah di gereja non-ortodoks atau gereja modern dari perspektif gereja Kristen mula-mula, yang pengajaran dan tradisi sucinya diwariskan oleh gereja Kristen ortodoks. Jadi, mari kita jelaskan dengan mempertimbangkan konteks ajaran yang disebutkan. Makna spiritual utama dari perspektif yang dinyatakan, dari sudut pandang yang digambarkan, tidak ikut beribadah di gereja non-ortodoks, adalah bentuk perlindungan terhadap kemurnian iman, kesatuan dengan tubuh Kristus, dan kesetiaan terhadap tradisi apostolik. Kesendirian yang dihadapi bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk tetap setia pada kebenaran yang dipercaya murni, dengan harapan pada kehadiran Kristus yang abadi. Rincian makna dalam setiap bagian. Pertama, tergoda untuk mencari komunitas alternatif di gereja-gereja non-ortodoks, menggambarkan keadaan nyata umat Kristen ortodoks yang hidup sendirian, kebutuhan akan komunitas ibadah yang alami. Namun, keinginan ini ditentang oleh pertimbangan spiritual kemurnian iman yang lebih tinggi. Kedua, seseorang tidak boleh ikut beribadah dalam struktur gerejawi yang tidak berada dalam kesatuan kekristenan ortodoks. Perlindungan atas kemurnian iman dan kesatuan dengan tubuh Kristus. Ini adalah inti dari ajaran tersebut. Gereja Kristen ortodoks dipercaya sebagai tubuh Kristus yang sebenarnya, yang memegang kemurnian iman apostolik. Beribadah di luar kesatuan itu sangat berbahaya, karena bisa berpotensi menurunkan atau mengubah iman yang dipercaya murni, dan bisa memecah kesatuan yang Kristus inginkan untuk umatnya bersatu. Ketiga, tidak ada yang lebih berbahaya bagi jiwa selain bercampur dengan iman yang tidak benar. Santo Markos dari Efesus menekankan bahwa kemurnian iman adalah hal paling berharga bagi jiwa. Bercampur dengan ajaran yang tidak benar dianggap lebih berbahaya daripada kesendirian, karena itu dapat merusak hubungan rohani dengan Allah. Keempat, kesetiaan dalam kesendirian adalah bentuk pengakuan iman yang paling murni. Kesendirian yang dipilih karena kesetiaan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti kepercayaan yang dalam pada iman yang dipercaya. Ini adalah cara untuk mengakui bahwa kemurnian iman lebih penting daripada kenyamanan komunitas yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dipercaya. Kelima, kesendirian bukanlah hukuman, tetapi panggilan untuk tetap setia sambil berharap pada Kristus yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Mengubah pandangan tentang kesendirian bukan sebagai hukuman dari Allah, melainkan sebagai panggilan untuk menguatkan iman melalui kesetiaan, dengan keyakinan bahwa Kristus selalu ada, meskipun tanpa komunitas ibadah Kristen ortodoks yang dekat. Catatan penting, perlu diperhatikan bahwa ini adalah perspektif khusus dari gereja Kristen ortodoks. Di dalam kekristenan secara luas, terdapat berbagai pandangan tentang komunitas ibadah dan kesatuan. Beberapa aliran lebih fleksibel dalam berinteraksi atau beribadah di gereja lain, sedangkan yang lain lebih tegas dalam mempertahankan kesatuan tradisional. Makna spiritualnya sangat terikat dengan keyakinan tentang sifat gereja yang sebenarnya dan kemurnian iman. Kesimpulannya, dari perspektif yang diutarakan, tidak ikut beribadah di gereja non-ortodoks adalah pilihan spiritual yang didasarkan pada perlindungan kemurnian iman dan kesetiaan terhadap tradisi apostolik. Kesendirian yang dihadapi adalah panggilan untuk tetap setia dengan harapan pada kehadiran Kristus yang tidak pernah hilang.